سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas shalawat. Perhatikan, jaga betul waktu-waktu salat itu. Dan kalimatnya menggunakan alif, hafizu. Ya. Beda dengan hafidha yahfazu dengan hafadha yuhafizu. Itu lain. Jadi ada hafidha begini. Orangnya disebut dengan hafiz. Ada hafadha. Orangnya disebut dengan muhafiz. Kalau seperti ini, hafidha yahfadhu. Yahfad, menjaga. Berarti sifat penjagaannya hanya bersumber dari satu arah. Bersumber dari satu arah. Kenapa penghafal Quran disebut hafid? Walaupun pada asalnya penghafal Quran tidak disebut dengan hafid, tapi hamil. Ya, hamila yahmalu, hamilal Quran. Hamilatul Quran, hamalatul Quran. Jadi orang yang mengandung Quran dalam dirinya, bahasa kiasan. Hafid itu asalnya untuk penghafal hadis yang sudah hafal 100.000 hadis dengan sanadnya. Disebut hafid. Tapi kemudian kalimat ini menjadi meluas dan disamakan antara penghafal Quran dengan penghafal hadis. Asal kata hafizah bukan menghafal, tapi menjaga apa yang telah didapatkan. Jaga. Ini sifatnya cuma dari satu arah. Ya. Kalau saya misalnya menjaga handphone saya jaga begini, saya pegang. Saya katakan, ana hafidhun naqali. Saya jaga handphone saya. Jelas? Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif, hafadha, yuhafidhu, hafidh, itu bermakna saling. Ada makna muawanah di situ, saling. Kalau saling itu satu arah atau dua arah? Dua arah, nggak mungkin satu arah. Saling sapa, yang nyapa satu aja, yang satu enggak, mustahil. Saling bersalaman, pasti dua orang, nggak mungkin seorang. Pasti dua orang. Di sini kalimat menjaga waktu sholat menggunakan kata hafil dan bentuknya jamak. Seakan-akan ada pesan di situ. Maaf, kalau sudah tiba waktu sholat, ayo saling menjaga dengan bahkan saling mengingatkan. Bukan hanya untuk Anda, tapi untuk orang lain. Bapaknya ingat waktu sholat, anaknya belum tentu. Ketika bapaknya ingat, anaknya kasih tahu. Bapaknya ingat untuk ke masjid, Masya Allah. Yang lain pun ayo ingatkan lagi. Makanya ketika Nabi akan bangun bahkan dalam sholat sunnahnya, istrinya diingatkan. Menantunya bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diingatkan, Fatimah diingatkan, keluarganya diingatkan untuk sekedar salat sunnah saja. Istrinya diingatkan yang 12 rakaat salat sunnah itu, yang di At-Tirmidzi 414 dari Ummu Habibah, diajarkan tentang 12 rakaat salat sunnah, diingatkan. Jadi dalam salat sunnah saja, Nabi selevel Nabi, Rasul, jelas surganya, tingkat paling tinggi, pemimpin umat, panglima tingkat tinggi, masalah salat sunnah saja bisa mengingatkan. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, panglima bukan, presiden bukan, surga belum jelas sampai malam ini, amalan berantakan, hisab masih menegangkan, jangankan yang sunnah, urusan sholat fardu masih masing-masing saja. Ini poin pertama. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang lalai, yang lain ingetin, surga itu terlalu luas untuk sendirian. Jelas ya? Terlalu luas untuk sendirian, yang lain coba diajak ya. Dan tolong bersikap adil ya. Ada prioritas dalam ajakan. Jangan-jangan yang jauh diajak-ajak, yang dekat diabaikan. Sama teman Ji, kemana kemarin gak kelihatan di masjid? Masya Allah, anak sendiri gak diajak ke masjid. Tetangga diinget-ingetin, anak sendiri enggak gitu kan? Itu kan gak adil sifatnya. Ya, dan Anda tidak akan ditanya tentang orang lain. Diri sendiri aja belum jelas surganya, ngapain kemudian Anda ribut urusan orang lain? Tapi berdakwah ada dalam kebaikan dan menjadi pahala di situ. Tapi ada prioritas yang kemudian harus kita hadirkan dalam kehidupan.